Horas peparan Raja Sianipar Dohot Beruna, terutama para generasi muda. Mengapa saya katakan demikian? Kalau para orang tua sudah banyak yang tahu mengenai Tarombonya, tetapi generasi muda masih banyak yang belum tahu, bahkan mungkin ada yang tidak peduli mengenai Tarombo marganya sendiri, khususnya marga Sianipar. Jadi berbicara mengenai Tarombo daripada Raja Sianipar, tentu kita lihat ya, kita lihat ke atas sebelum Raja Sianipar itu siapa aja sih. Nah, di sini dimulai dengan si Raja Batak, karena inilah nenek moyang daripada semua keturunan orang Batak. Nah, timbul pertanyaan, si Raja Batak ini dari mana? Jadi si Raja Batak ini dari mana asalnya? Itu berbagai macam versi ya. Ada yang mengatakan dari Cina, ada juga mengatakan sama dengan orang Yahudi dan lain-lain. Nah, jadi ada beberapa versi, tapi yang jelas kita mulai bahwa si Raja Batak itu ya diawali ataupun kampungnya di Pulau Samosir, di Cianjur mula-mula. Itulah titik nol daripada peparan si Raja Batak. Nah, si Raja Batak itu mempunyai anak 3, yaitu Guru Tatea Bulan, Datu Tala Babana, dan Raja Isombaun. Tetapi di beberapa versi hanya dibuat 2, ya, karena memang yang anak yang kedua ini merupakan suatu anak yang tidak punya istri, artinya tidak kawin. Jadi Guru Tatea Bulan dan Raja Isombaun. Nah, Sianipar ini tentu berasal cabangnya dari sini kita lihat ini dari Raja Isombaun. Raja Isombaun itu generasi kedua. Jadi generasi pertama si Raja Batak, generasi kedua Raja Isombaun. Kemudian si Raja Isombaun itu mempunyai anak 3, yaitu Tuan Sori Mangaraja, Raja Asiasi, dan Sakar Somalindang. Nah, kemudian Sori Mangaraja ini ada 2 istrinya, dan dari 3 istrinya, dan dari 3 istri ini anaknya ada 3, yaitu Tuan Sorba di Julu, Tuan Sorba di Jae, dan Tuan Sorba di Banua. Kemudian itu mempunyai ada istri pertama dan istri kedua, 2 istrinya. Dan dari 2 istri ini lahirlah anaknya ada 5. Yang pertama adalah si Bagot Nipohan, yang kedua si Pait Tua, yang ketiga si Lahi Sabungan, yang keempat si Raja Oluan, dan yang kelima si Raja Huta 5. Jadi 5 anak daripada Tuan Sorba di Banua ini. Nah, yang paling sulung atau yang paling nomor 1 itu adalah si Bagot Nipohan. Dari si Bagot Nipohan inilah nanti turunannya ke Sianipar. Nah, si Bagot Nipohan ini generasi kelima ya. Kemudian anaknya merupakan generasi ke-6, yaitu Tuan Sihubil. Yang kedua adalah Tuan Somanimbil. Inilah marga Siahan Simanjunta Kuta Gaul. Kemudian yang nomor 3 adalah Tuan di Bangarna. Inilah Panjaitan Silitonga Siagian Sianipar. Dan yang keempat adalah Sonak Malela. Inilah Simangunsong, Merpawung, Napitukulu, dan Pardedi. Jadi kita lanjut. Raja Sianipar ini anaknya 1, yaitu Raja Patuan. Kemudian Raja Patuan ini anaknya 2, yaitu Patuak Gaza dan Sinohor-Nohor. Jadi generasi pertama kalau di Raja Sianipar adalah Raja Sianipar, yang kedua Raja Patuan, generasi ketiga Patuak Gaza dan Sinohor-Nohor. Nah, Patuak Gaza ini anaknya 4. Jadi ini sekarang generasi ke 1, 2, 3, generasi keempat ya. Nah, ini semua generasi keempat ini. Jadi anak Patuak Gajah, Guru Swalon, anak pertama. Purbaraja, anak yang kedua. Datu Lobak, anak yang ketiga. Si Batang Buruk, anak yang keempat. Kemudian Sinohor-Nohor juga punya anak 4, yaitu Opu Raja Diam, anak yang pertama. Opu Guru Pinaindan, yang kedua. Opu Raja Oyan, yang ketiga. Dan Opu Raja Pertahuluk Batu, yang keempat. Jadi masing-masing punya anak 4. Nah, sekarang kepada Namaro Popu. Guru Soalon itu punya anak yang pertama si Mangombar Tulang,
yang kedua Moranitahi, yang ketiga Pande Ninggala, yang keempat Sopak Manaluan. Itulah anak Guru Salon. Kemudian Purbaraja punya anak dua, Tuan Dianarna dan Oppu Putuabar. Kemudian Datu Lobak punya anak dua, yaitu Oppu Sarua Bosi dan Oppu Mangaraja. Si Batang Buruk punya anak satu, yaitu namanya Oppu Sipajururi. Nah, jadi Sipajururi ini punya anak tiga, ya, punya anak tiga, yaitu Oppu Guru Dadingan, Oppu Tupanan, dan Mulia Pohan. Dan ini kalau ini sudah generasi kelima ya. Kalau generasi keempat tadi ya siapa tadi si Sipajururi tadi generasi keempat, sama dengan itu dengan anaknya Guru Salon yang lain. Nah, kalau si Nornor nanti masing-masing bikin dia punya perpanjangan dalam tarombonya. Nah, sekarang saya sebutkan ceritanya dulu karena sekarang dulunya ada versi-versi ya. Kalau kita lihat dulu ada Raja Sianipar ini dulunya ya, sebelum ada rapat di Balige 90 tahun yang lalu ya, disitulah sebenarnya baru ada satu Tarombo Raja Sianipar ini. Sebelum rapat itu yang 90 tahun lalu itu yang di Sianipar Balige ya, ini Raja Sianipar ini ada yang bikin langsung Tarombonya langsung Patuak Gajah dan Sinohor-nohor. Ada mengatakan Raja Patuan ini adalah Patuak Gajah. Jadi ada dua versi pada waktu itu bahwa Raja Sianipar ini anaknya dua. Nah, kemudian sesudah rapat 90 tahun yang lalu yang di Balige itu disepakatilah, ada sepakat di situ marga Sianipar ya dengan tetua-tetua, dengan kepala negeri bahwa Raja Sianipar itu anaknya satu, Raja Patuan dan Raja Patuan, Patuak Gajah dan Sinohor-nohor. Jadi sesudah berdasarkan itu, itulah yang sudah dari kemudian itu dibukukan ya. Kemudian itu dibukukan oleh Mangaraja asal Siahad, keturunan daripada tadi si Bagok Nipohan. Jadi Mangaraja asal Siahad itu menyusun suatu buku ya, menyusun suatu buku yang terbitan pertama itu tahun 1941. Nah, inilah buku itu yang dikarang, bukan dikarang ya, yang disusun oleh Mangaraja asal, dibuat di sini. Taringot, Tarombo, Taringot, tu pertording ni pertubu ni pinopar ni oputa Raja Sibagok Nipohan. Jadi sudah dibukukan ini dan Raja Mangaraja asal ini dia bukan mengarang tetapi meminta informasi daripada tetua-tetua, orang tua, raja-raja Sianipar, raja-raja marga lain, kemudian disusun di sini. Kemudian siapa yang memberi informasi disebutkan namanya di sini. Kemudian siapa yang setuju terhadap Tarombo ini disebutkan namanya di sini dan ditandatangani. Itulah yang kita pakai sekarang. Sampai dengan saat ini kita berpedoman kepada yang tertulis di dalam buku Tarombo Sibagok Nipohan, di mana di dalamnya termasuk juga Tarombo Raja Sianipar. Terima kasih, Horas.